Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Udah balik lagi nih hari Sabtu, sudah di akhir dari weekend kita. Kita bakal ngobrolin soal beberapa pertanyaan di sini. Ada sesi tanya jawab Q&A yang seperti biasanya kalau kalian sudah sering di RR pasti tahu. Kita mendapatkan beberapa pertanyaan dari Instagram. Ada yang ngomongin soal follow up dari kemarin ya, soal Ethereum, soal The Merge. Ada yang pengen ngobrolin soal networking di crypto. Ada yang pengen ngobrolin soal beberapa token yang sedang ikutan naik gara-gara Ethereum The Merge. Apa aja tuh kira-kira yang bakal kena dampaknya. Terus kita juga ngomongin soal komparasi lah, perbandingan lah sama Cardano, perbandingan sama beberapa hal lain, dan tentunya juga beberapa pertanyaan yang kemarin sempat diminta sama orang itu soal Cina dan Taiwan. Kita bakal ngobrolin singkat tentang itu dan juga hal-hal lainnya di sini. Jadi kalau kalian mau tahu semua jawabannya, kalian harus nonton sampai akhir. Oke, let's go. Baik guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi untuk pertanyaan yang pertama ini datang dari Nanangmu17. Kalau nggak salah saya sering lihat namanya nih. Pertanyaannya berarti bagus-bagus nih, sering masuk ke Q&A. Dia tanya, cara networking dengan orang-orang kripto tuh gimana bang? Dan caranya mencari event di Indonesia. Jadi sebenarnya kalau untuk cara yang kita bisa lakukan sendiri, itu adalah dengan terlibat sama komunitas. Misalkan nih, kita ada di beberapa kota yang mungkin besar. Ada beberapa komunitas yang ketemu tatap muka, terus kita bisa ngobrol sama mereka, ada acara-acara apa lagi yang akan datang. Kalau mungkin bukan komunitas tatap muka, kita bisa ngobrolin soal komunitas di online. Mungkin dari grup-grup Facebook, atau Instagram, atau Twitter, ya kebanyakan kalau kripto sih sekarang Twitter. Di Instagram juga lumayan besar. Tapi kalau Facebook tuh biasanya grup-grup yang lebih ke eksklusif sih, orang-orang yang udah kenal, udah tahu, jadi masuk ke dalam grup itu. Cuman itu beberapa tempat, Telegram juga kelupaan. Telegram malah banyak grup-grupnya. Di situ biasanya banyak kok dari exchange biasanya ngasih tahu event, dari beberapa proyek kripto lain juga ngasih tahu event. Jadi kalau kita dengan melibatkan diri secara tatap muka sama online, itu biasanya kita tahu lebih banyak. Nah, untuk yang akan datang ini, kalau misalkan kalian belum dengar dari yang Q&A kami sebelumnya, ada acara CoinFest Asia. CoinFest Asia untuk tahun 2022 ini diadakan di Bali. Kalau nggak salah di Cafe Del Mar, itu ya di pesisiran, di pesisir pantai. Jadi kalau kalian mau datang, kalian bisa datang ke sana. Itu diharuskan untuk memiliki tiket. Tapi kalau misalkan kalian ngeliat tiketnya, waduh kok ini mahal, tenang aja, ada diskon 35% dari kami. Kalau misalkan kalian masuk ke situsnya, kalian ingin membeli tiketnya, kalian masukin kode promonya nih. Kode promonya adalah Republik Rupiah 35. Langsung kalian masukin di sana, caps lock semua. Terus kalian dapetin nanti langsung diskonnya 35%. Ini adalah acara yang diselenggarakan oleh Koinvestasi. Jadi mereka sedang menyelenggarakan ini untuk 2 hari, 25 sampai 26 Agustus. Kami akan datang ke sana. Ada banyak tim kami juga yang akan datang ke sana. Jadi kalau kalian mau ketemu kami bisa ke sana juga, terus networking sama orang-orang lain. Ada banyak tuh yang datang ke sana. Ada orang-orang dari Coinbase, dari Animoca Brands, dari exchange-exchange lain. Mungkin kalau yang dari lokal ada kayak Indodax, terus ada Nansen, ada banyak lah pokoknya proyek dan nama yang lumayan besar pada datang ke sana. Mungkin kalian bisa ikutan networking di sana dan ini jadi salah satu event yang menarik. Sekalian liburan ke Bali lah mungkin kalau kalian di luar dari Bali. Tapi misalkan ya nanti akan ada banyak event yang akan datang lagi, kami Republik Rupiah akan berusaha untuk lebih cekatan lagi dalam memberikan update jauh sebelum eventnya mulai. Karena kebetulan di Bali ini banyak banget event yang kami terlibat. Ada konferensi, ada meet up, ada hangout lah, nyantai, ngobrolan santai, segala macam itu banyak yang kami terlibat. Dan tim kami itu anggotanya ada yang sering banget keluar, ada yang kayak ke Ubud, ke Canggu, ke Uluwatu, dan ada banyak banget hal-hal yang nanti akan kami umumkan segera. Jadi kalau kalian follow semua medsos kami, nanti kami akan usahakan untuk selalu memberikan acara event gitu kan yang akan terjadi soal kripto dan web3. Terus kalau menjawab pertanyaannya gimana tuh caranya networking dengan efektif dengan orang-orang di kripto, sebenarnya yang paling utama itu adalah kita memang harus bisa bersosialisasi tanpa takut atau malu. Karena kebetulan memang saya orang yang cenderung lebih introvert juga secara pribadi ya. Dan ada beberapa anggota di RR juga yang lebih introvert. Jadi kalau misalkan di acara seperti itu memang sulit untuk bisa ngobrol sama orang, networking. Dan sebenarnya hal yang paling utama adalah untuk bisa berani keluar dari zona nyaman kita. Harus berani untuk ngobrol. Kalau udah ada keberanian itu, hal-hal yang perlu kita obrolin itu apa? Biar networkingnya efektif. Yang pertama adalah kita nawarin hal yang bisa kita tawarkan. Mungkin kita punya keahlian tertentu, atau mungkin kita punya network orang-orang tertentu, atau mungkin kita punya hal-hal lain yang bisa ditawarin ke mereka, yang bikin mereka tahu bahwa kita tuh
memiliki value untuk ditawarkan. Dari sana nanti orang jadi akhirnya pengen bantu kita juga. Dengan kita nawarin bantuan, orang pengen bantu kita juga. Jadi intinya dengan networking itu kita bisa mencari bantuan dari orang-orang. Mungkin kita punya proyek, kita butuh orang yang ahli. Dari sana kita jadi tahu siapa yang ahli, siapa yang bisa membantu. Jadi ini seperti lebih ke kayak wawancara mini gitu ke orang-orang yang kita temui. Kita berusaha tahu, kenalan dengan mereka itu siapa, terus kita mengenalkan diri, kita membagikan kayak keahlian kita apa, terus nanti kita lihat dari dua hal itu apa yang bisa kita gabungkan, hubungan apa antara kita dengan orang yang kita ajak obrol yang bisa bikin sebuah network bagus dan kuat. Jadi intinya itu sih untuk hal networking. Saya sendiri sih masih bukan yang bisa dibilang kayak profesional ya dalam hal networking, tapi memang itu butuh kita untuk keluar dari zona nyaman, terutama untuk yang para lebih cenderung introvert kan, harus bisa berani sama orang. Kurang lebih itu sih untuk networking dan mencari event di Indonesia. Kalau kalian ada tahu beberapa cara lain dan mungkin hal yang efektif, bisa kalian kasih di komentar di bawah. Untuk pertanyaan berikutnya yang kedua ini dari Royani Rahman. Dia nanya di sini, apa efek E2.0 untuk blockchain EVM lain seperti Matic, Avalanche, dan Moonbeam? Jadi kalau untuk kalian yang mungkin kurang familiar dengan istilah EVM, EVM itu Ethereum Virtual Machine. Jadi artinya itu apa? Artinya mesin virtualnya si Ethereum sendiri. Dan itu menyangkut kepada beberapa blockchain lain yang memang kompatibel dengan EVM si Ethereum ini. Yang mana ada Matic, Avalanche, Phantom juga sebenarnya, terus Moonbeam, terus beberapa nama lain, tapi Phantomnya nggak sempat disebutin di sini. Dan kalau misalkan kita ngobrolin soal dari sisi blockchainnya ya, itu mereka merupakan blockchain yang berbeda. Mereka kompatibel dengan mesin virtualnya si Ethereum, tapi tidak ada efek langsung yang akan berdampak pada blockchain mereka, karena masing-masing punya lapisannya sendiri, punya sistemnya sendiri, dan bahkan kalau ngomongin soal koin atau tokennya yang mereka punya, itu semua ada tokenomics-nya masing-masing, ada ekonomi tokennya. Ada yang sistemnya inflasi, ada yang bukan, ada yang dibakar, ada yang enggak, ada yang mungkin punya banyak kasus kegunaan, ada yang minim kasus kegunaan. Itu semua tidak bergantung langsung kepada Ethereum mainnet-nya yang nanti akan menghadapi the merge. Jadi kalau misalkan kita ngelihat dampak langsungnya ke blockchain EVM lain itu tidak ada langsung, selain mungkin ya harga. Tapi harga itu pun lebih ke kayak psikologi orang, psikologi pasar. Kan semua pasar tuh kadang berlaku sebagai sebagai dampak dari sebuah sentimen. Kalau misalkan ini sukses, itu jadi bullish untuk ekosistem kripto yang memiliki platform smart contract yang mungkin comparable dengan EVM, melihat bahwa si Ethereum nih, tempat smart contract terbesar dengan DeFi, NFT dan segala adopsinya yang besar di sana, itu ternyata bisa berhasil melakukan the merge. Yang mana kalau kadang orang-orang bilang analoginya tuh kayak pesawat lagi terbang, terus pas lagi di udara ganti mesin gitu kan. Jadi kayak bahaya banget, berisiko banget, dan hampir mustahil kalau bisa dibilang, karena blockchain-nya tuh tetap jalan. Dan sambil blockchain itu tetap jalan, itu digabungin gitu kan, yang beacon chain yang proof of stake dengan Ethereum mainnet yang proof of work, terus digabungin jadi satu untuk nanti semua data akun pengguna, dana, nggak ada yang hilang gitu, informasi, kontrak. Jadi itu sulit, berisiko, dan kalau berhasil itu bullish banget. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut soal the merge ini, kalian bisa nonton video kami yang kemarin hari Rabu atau Senin, pokoknya hari Rabu atau Senin, yang minggu ini sih. Kita ngobrolin udah tuh tentang Ethereum the merge. Lumayan panjang videonya, kalian bisa nonton kalau mau tahu lebih lanjut tentang itu. Pertanyaan nomor 3 ini dari Mada Mahendra, dan ini sebenarnya ya ngomongin soal layer 2 atau proyek jaringan blockchain yang ada di atas Ethereum. Kadang disebutnya sama rollups gitu kan. Itu salah satu sistemnya, cara kerjanya ya kayak rollups, kayak sebuah istilahnya itu gulungan ya kalau dalam bahasa Indonesia, yang kemudian digulung jadi satu, mencatat banyak banget transaksi tapi diberikannya sebagai satu gulungan doang. Artinya apa? Dari transaksi Ethereum yang banyak, yang kalau misalkan dikerjain sendiri itu padat, bisa dibagikan ke dalam satu transaksi yang lebih dikompres gitu kan. Akhirnya jadi membantu skalabilitas si Ethereum sendiri. Nah, ini pertanyaannya soal OP, optimism. Kemarin kan naik gila-gilaan, dan sebenarnya saya ngeliat di beberapa grup Telegram juga pada rame ngomongin soal OP gara-gara kemarin terbang. Tapi mungkin ada beberapa dari kalian yang belum tahu OP itu apa gitu kan, cuma tahu ya karena harganya terbang. Kira-kira gimana peluang layer 2 lain seperti Boba, Loopring, dan kawan-kawannya? Oke,
Sebenarnya yang bagus itu adalah kalau misalkan kita ngelihat Ethereum, mungkin sebenarnya kalau misalkan dianalogiin sama Polkadot juga nanti sulit juga, karena belum tentu semua orang kan paham Polkadot. Berarti saya analoginya gini aja, lihat aja Ethereum sebagai salah satu lapisan dasar yang benar-benar utama, di mana segala hal yang dieksekusi, entah itu transaksi, entah itu ada kontrak atau informasi pengguna yang disimpan, itu semua ada di dalam Ethereum sebagai lapisan dasarnya. Cuman untuk membantu eksekusi tadi, daripada sekarang kan Ethereum lambat, dan bukan lambat sih, sebenarnya nggak lambat, sebenarnya lebih ke mahal. Artinya apa? Kalau misalkan kita nggak berani bayar mahal, ya kita nggak diprioritaskan transaksinya. Itulah sistem fee market. Jadi yang berani bayar itu yang bakal diprioritaskan. Dan kalau misalkan ngomongin soal lambatnya itu mungkin lebih ke kayak kalau misalkan kita nggak berani bayar biaya gas mahal, nanti akhirnya jadi perang, jadi istilahnya gas war. Terus dari sana akhirnya mulailah kita melihat, waduh ini Ethereum kemahalan, dan akhirnya harus kalah sama transaksi-transaksi lain yang lebih masuk duluan dengan biaya gas yang berani mereka bayar lebih mahal. Nah akhirnya dari sana kita bisa melihat kayak optimism itu membantu, karena mereka akan membantu eksekusinya daripada dieksekusi di Ethereum bawah. Nanti Ethereumnya cuma tinggal terima hasil jadinya aja, terus dicek, diverifikasi apakah benar, apakah valid. Arbitrum itu juga layer 2 lain, ada Starknet, ada zkSync, dan ini yang disebutin di pertanyaan Boba, terus Loopring, itu semua nama-nama contoh dari layer 2 yang akan membantu si eksekusinya Ethereum. Kalau misalkan kita ngelihat, kemarin kan terbang tuh dari sisi harga. Tapi kalau jawaban kami sebenarnya bukan ke harganya sih, karena itu nanti jatuhnya ke prediksi harga. Dan kami pun sendiri tidak suka dengan yang namanya prediksi harga. Bukan nggak suka sih, kalau baca opini orang lain nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kayak suruh nebak-nebak sendiri, kami dari dulu memang selalu percaya bahwa nggak ada orang yang bisa tahu masa depan gitu kan. Mana aja yang bakal terbang. Kalaupun tahu, ya udah, berarti kan bisa all in. Harusnya kan orangnya kaya, karena langsung all in semua dana taruhannya, tahu mana yang bakal terbang. Tapi kenapa kok masih banyak orang yang mencari-cari sinyal? Artinya kan memang nggak ada orang yang tahu. Nah berarti kami bisa kasih komentarnya soal teknologinya aja nih. Kalau soal peluang layer 2 lain, itu sebenarnya nanti kami pikir akan ada persaingan yang sehat. Akan ada persaingan yang sehat untuk bisa jadi semakin baik. Karena kan kalau misalkan persaingan yang saling membunuh-membunuh, itu akhirnya nanti misalkan yang menang, yang lain mati. Yang menang ini bisa jadi terlalu nyaman. Istilahnya dalam bahasa Inggris tuh kayak jadi complacent. Jadi dia nggak mau bertumbuh, nggak mau berkembang, karena ya udah dia menang, yang lainnya udah mati. Tapi kalau misalkan banyak yang hidup, saling bersaing, akhirnya kompetisinya tuh lebih sehat. Karena yang satu misalkan lebih bagus nih, wah yang ini lebih UI UX-nya lebih ramah pengguna, orang-orang lebih mudah untuk transaksi. Akhirnya yang satunya jadi kalah saing kan, pengen bikin lebih bagus lagi. Terus misalkan yang satu, wah ini lebih murah nih, yang di sini kok mahal. Akhirnya yang di sini berusaha gimana caranya untuk bisa bikin lebih murah. Jadi akhirnya ini menjadi sebuah persaingan yang sehat untuk antara layer 2 di atas Ethereum. Mereka semua akan diuntungkan selama adopsi Ethereum mengembang, karena kita pasti akan butuh layer 2 di atas Ethereum. Dan sebenarnya masing-masing dari mereka tuh banyak banget fiturnya yang unik. Mungkin lebih ke kayak Loopring gitu kan. Dia uniknya tuh kayak di bagian DEX, khusus untuk DEX, khusus untuk, bahkan sekarang udah ada NFT marketplace-nya. Terus kalau untuk Optimism dan Arbitrum itu kan tipe rollups yang optimistic gitu kan. Artinya ya mereka butuh sekitar 7 hari untuk bisa menunggu beberapa settlement transaksi gitu kan, dari layer 2 ke layer 1. Dan kalau misalkan kayak zkSync, Starknet itu pun sama-sama ZK rollups, cuman ada beberapa kebedaannya masing-masing. Karena mereka semua beda, mereka semua unik, mereka semua tuh akhirnya nanti jadi punya persaingan yang sehat, berusaha menjadi lebih baik daripada kawanannya. Mereka semua punya tim sendiri, marketingnya sendiri, banyak hal lain yang benar-benar mereka itu beda, dan pendekatannya itu sebenarnya yang beda. Kalau tujuannya sama, untuk membantu Ethereum lebih meningkat skalabilitasnya. Tujuannya sama, cuman caranya aja yang beda-beda. Nah yang menang itu yang pasti akan memberi solusi yang dibutuhin sama orang, yang banyak dicari orang, pasti itu yang akan jadi menang nanti. Kalau misalkan kita lanjut nih di pertanyaan keempat, Faras Saidar, maaf kalau saya salah sebutin namanya, itu nanya perbandingan antara Polygon Matic versus Optimism, manakah yang lebih kaya? Oh lebih layak ini maksudnya.
manakah yang lebih layak hold jangka panjang. Kalau misalkan ya kita mau nge-hold aset jangka panjang, mungkin nggak begitu banyak aset yang bisa di-hold jangka panjang ya, selain dari Bitcoin dan Ethereum. Karena ya yang kita tahu, udah sering lah kalau diobrolin di Republik Rupiah alasannya kenapa. Cuman kalau memang pengen megang aset yang bakal dipakai, Matic dan Optimism mungkin jadi beberapa aset yang bagus kalau memang mau dipakai secara aktif. Karena mereka menawarkan beberapa kasus penggunaan di ekosistemnya masing-masing. Keduanya masih di ekosistem Ethereum, dan mereka memang kayak pertanyaan sebelumnya rada nyambung, itu soal solusi skalabilitas. Si Matic-nya sekarang masih dalam bentuk sidechain, yang mana sidechain ini adalah blockchain sampingan, sedangkan si Optimism-nya dalam bentuk optimistic rollup di atasnya. Kalau kalian bingung sama maksudnya tangan saya ini ngapain, kalian bisa nonton videonya di YouTube, di channel RR, udah ada visualnya, udah ada visual yang kami bikin, itu di videonya kelihatan nanti bentuknya, antara hubungan Ethereum, hubungannya si Matic, hubungannya si Optimism, itu udah ada. Jadi mungkin lebih membantu daripada ngeliatin tangan saya. Tapi ini sebenarnya jawabannya lebih ke tergantung sih, kalian melihat jaringan mana yang lebih kalian percaya bisa meningkatkan skalabilitas Ethereum, yang mana yang kalian percaya bakal jadi pemenangnya, yang bakal diadopsi secara mainstream gitu kan, sebagai solusinya. Kalau orang mau masuk ke Ethereum pengen yang murah dan cepet, mereka lewat solusi skalabilitas yang mana. Jadi tergantung sama adopsi masing-masing dan keunikan mereka. Tapi yang pasti antara Polygon dan Optimism, keduanya akan diuntungkan kalau adopsi Ethereum membesar. Sama kayak jawaban pertanyaan sebelumnya, layer 2 lain pun juga akan semakin ketahuan namanya, karena nanti orang semakin banyak yang ngomong soal layer 2, soal rollups, dan mereka tuh tentu bakal dipilih sama orang tergantung sama keunikannya. Kalau misalkan ngomongin kayak layer 2 yang khusus untuk privasi, ada namanya Aztec. Dan itu kalau orang-orang pengen nyarinya privasi kan nggak mungkin mereka ke kayak Optimism atau yang mana. Ya kecuali nanti Optimism timnya ngeluarin fitur privasi. Tapi kalau memang khusus pengen kegunaan itu, pasti larinya ke Aztec. Jadi sebenarnya perbandingan mana yang lebih asik, mana yang lebih hold, itu tergantung sama yang kita cari apa. Kalau misalkan yang kita cari khusus untuk kegunaan tertentu, ya silahkan pilih ke yang khusus untuk kegunaan yang kalian cari. Tapi kalau kalian cuma pengen spekulasi ke layer 2 atau spekulasi ke solusi skalabilitas Ethereum, bisa diversifikasi silakan. Meskipun kami nggak menyarankan punya terlalu banyak token, nanti sulit diaturnya, dikelolanya nanti sulit karena punya banyak banget yang kadang kita lupa untuk TP, kadang kita nggak sadar kalau itu terbang dan lain-lain. Jadi intinya semua proyek skalabilitas Ethereum tuh masih dalam satu tujuan. Mereka saling bersaing benar, mereka saling berebut pangsa pasar, tapi tujuan mereka sama. Dan kalau tujuan mereka tercapai, siapapun yang menang, Ethereum makin kuat ekosistemnya. Itulah kenapa secara fondasinya, lapisan dasarnya, Ethereum tetap akan diuntungkan dengan adopsi mereka melalui jalan dan caranya yang masing-masing beda. Sekarang kita lanjut yuk ngobrolin soal ETH nih, kan tadi kebetulan kita berakhir di ETH. Ini pertanyaan dari Erwin Arif Siswoyo. Dia nanya, berapa perkiraan harga ETH setelah the merge? Jadi kalau kita ngomongin soal perkiraan harga kan ya ngulang seperti yang tadi ya, kita nggak mau nyebutin angka. Tapi mungkin ada satu hal yang bisa kita lihat nih. Di video yang kemarin hari Rabu atau Senin, itu kita ngomongin soal tekanan beli dan tekanan jual yang berhubungan sama ETH menjelang, selama, dan setelah the merge. Kalau kalian mau tahu soal kisaran angka tentang tekanan beli, tentang tekanan jualnya, kalian bisa nonton video itu, karena itu ada datanya, ada data hitung-hitungan matematikanya, dan ada analisisnya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin dari segi psikologi ya, biasanya kalau ada event besar itu, orang-orang sudah tertarik duluan untuk spekulasi di awal. Kalau mungkin kalian pernah atau malah sering dengar, itu ada orang-orang bilang buy the rumor, sell the news. Jadi orang-orang tuh beli pas denger soal gosipnya, soal rumornya, orang langsung beli. Terus pas kabar beritanya beneran terjadi, pas eventnya beneran kejadian, orang langsung jual. Karena artinya itu salah satu strategi untuk orang yang tahu lebih awal, yang bener-bener dapat entah informasi dalam atau informasi publik, tapi yang belum secara mainstream diketahui orang, mereka langsung serok tuh asetnya. Dan tumpukan aset yang mereka serok itu biasanya akan langsung di TP gitu kan. Misalkan mereka sudah masuk ke titik yang mereka cari.
Jadi ya kalau kita ngomongin soal psikologi, istilahnya itu dalam bahasa Inggris sudah price in. Misalkan nih harga ETH sekarang itu sudah price in sama yang rumor soal the merge. Bisa jadi, kan kita nggak tahu ya. Tapi bisa jadi juga orang-orang belum nih mau beli. Mungkin nunggu ETH lagi turun lagi dikit, koreksi lagi dikit sebelum mereka bisa serok lebih murah. Terus nanti pas the merge terbang terus mereka TP. Nah itu semua kan kita nggak ada yang tahu. Jadi kemungkinan besar semakin dekat nanti, misalkan ternyata beneran orang-orang makin FOMO, mereka makin kayak, waduh the merge sudah makin deket nih, ayo serok-serok nambah tumpukan ETH-nya. Bisa jadi malah ada tekanan jual karena orang-orang TP kan. Karena orang-orang TP jadi ya ada tekanan jualnya, meskipun ada tekanan belinya juga dari orang yang FOMO. Nanti tinggal kita lihat mana yang lebih kuat. Kalau yang lebih kuat tekanan beli pasti naik, kalau yang lebih kuat tekanan jualnya pasti turun. Cuman kan yang di stake itu masih belum bisa ditarik ya ETH-nya, karena masih ada beberapa upgrade setelah the merge selesai baru bisa asetnya diakses, yang sekarang lagi staking di Beacon Chain yang proof of stake. Nah dari sana kita jadi nggak tahu tuh soal angka dan harganya, karena sudah melibatkan banyak banget faktor. Ada faktor tekanan beli, tekanan jual, ada faktor terbitan koin dari proof of work berkurang jadi proof of stake, terus ada faktor FOMO, ada faktor saluran media berita, dan ada faktor risikonya juga loh. Kan ini nggak ada jaminan 100% the merge itu berhasil. Gimana kalau ternyata ada suatu isu, ada suatu masalah yang bikin akhirnya itu gagal, terus orang-orang jadi makin nggak percaya, takut, jual, terus malah tekanannya lebih dalam. Jadi kita nggak ada yang pernah tahu kalau ngomongin perkiraan harga gitu kan. Analisis ada banyak, argumen ada banyak. Ada yang bilang sekian, semuanya punya data, punya analisis sendiri, dan kita semua cuma bisa memantau satu persatu dan percaya aja mana yang mau kita ambil. Apakah kita percaya kita mau serok, atau kita mau percaya nanti aja deh tunggu pas sudah selesai, untuk biar make sense aja gitu kan, biar ngelihat bahwa oh ternyata aman, ternyata bisa lanjut. Itu sih kurang lebih. Kalau misalkan ngomongin soal prediksi harga, kita nggak bisa nyebutin angka, tapi ada beberapa hal terkait psikologi tadi yang udah kami sebutkan. Oke, jadi untuk pertanyaan yang berikutnya itu pertanyaan dari Roy Sitorus 986 dan ada dari Bastomi Amirul 96. Jadi dua orang yang berbeda tapi pertanyaannya itu sama. Jadi kita bakal bahas itu bersamaan. Ini pertanyaan ke-7 dan ke-8. Oh, ini sebenarnya pertanyaan terakhir sih. Sebenarnya cukup menarik pertanyaannya, tapi kalau misalkan kalian belum memiliki latar belakang tertentu gitu kan, ya kayak saya juga kebetulan aja memang suka baca beberapa hal tentang kayak dunia biar tahu apa yang sedang terjadi di luar sana. Tapi bukan berarti saya pakar ya, atau tahu. Ini cuma dari hasil ngobrol dan diskusi sama anggota tim RR aja. Mereka tanya soal perang nih di Cina dan Taiwan. Apakah akan berpengaruh untuk pasar kripto? Terus pertanyaan satunya mirip, Cina dan Taiwan sekarang gimana infonya? Apakah akan perang dunia? Oke, mungkin yang belum tahu latar belakangnya kenapa kita ngobrolin soal ini, sebenarnya cuman karena yang terjadi minggu ini itu sebenarnya nggak ada perang ya. Bukan yang kayak kita lihat kemarin terjadi dengan Rusia dan Ukraina gitu kan. Jadi ini sebenarnya yang terjadi minggu ini lebih ke kayak ada politisi dari Amerika Serikat itu yang datang ke Taiwan setelah 25 tahun. Jadi dalam puluhan tahun itu akhirnya ada politisi AS yang datang ke Taiwan, terus dia di sana jadi nggak disukain sama orang-orang di Cina karena ya akhirnya kan seperti memberi pengakuan ke si negara Taiwan, yang mana akhirnya mulailah keluar ada ancaman-ancaman dari si Cina, dan itu semua akhirnya jadi pembicaraan kan, jadi headline news. Tapi itu bukan kayak hal yang bener-bener udah perang udah mulai gitu loh, bukan hal yang bener-bener kayak Rusia Ukraina kemarin kan langsung kelihatan kan. Ada banyak banget footage-nya waktu mereka mulai perang. Jadi kenapa tuh kok kayak Cina nggak suka gitu kan dengan pengakuan dari Amerika Serikat dan dengan kunjungan si politisinya itu? Sebenarnya lebih ke karena si Cina itu menganggap Taiwan tuh cuma negara yang memberontak, pemerintah yang memberontak gitu loh. Padahal kan si Taiwan sendiri itu kan demokratis sendiri negaranya, dan mereka itu bisa dibilang kayak independen, mereka punya kewarganegaranya sendiri, warganya tuh bener-bener punya paspornya Taiwan gitu kan, identitas kartunya juga Taiwan. Jadi mereka ada kedaulatan, cuman si Cina bilang kalau mereka tuh cuman pemberontak. Padahal bagiannya dari si Cina, pikir mereka gitu kan, mereka kayak loh ini bagian dari kita, kenapa mereka memberontak bla 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 bla.
ribet lah intinya. Kalau misalkan ada dari kalian penonton yang ada latar belakang HI, mungkin bisa lebih menjelaskan di komentar di bawah. Tapi intinya sisa dunia itu jadi nggak bisa secara penuh mengakui Taiwan, meskipun ada banyak dari mereka yang mendukung kedaulatannya si Taiwan sendiri. Karena ya ada banyak beberapa negara yang memang demokratis juga, terus mereka melihat dan mereka paham gitu loh dengan situasinya, dan mereka sebenarnya mendukung Taiwan, cuman nggak bisa secara penuh belak-belakan, karena ya takut menyinggung si Cina gitu kan, sedangkan Cina berpikir sebaliknya. Akhirnya karena ada berita itu, si politisi AS yang kesini mulailah keluar ancaman bla bla bla. Cuman ya kalau misalkan kita khawatir ini berpengaruh ke pasar kripto dan apakah akan terjadi perang dunia, menurut kami, ini menurut opini kami ya, kemungkinannya itu kecil. Karena kalau misalkan itu terjadi, si Cina harus menghadapi Amerika Serikat dan itu bukan masalah kecil. Dan masalah ini sebenarnya jauh lebih besar daripada masalah pasar kripto. Jadi kalau saya pribadi ya, kalau sampai itu beneran terjadi, saya malah udah nggak bakal khawatir soal pasar kripto. Hal yang jadi kekhawatiran tuh sudah beda lagi ceritanya. Kalau misalkan ngomongin soal pasar kripto, dunia global tuh sudah nggak stabil sekarang dan memang sedang nggak sehat dan sedang melalui masa pemulihan. Dan pemulihannya itu nggak cepet, nggak singkat. Jadi ini cuman kayak menambah satu hal aja yang bikin ketidakstabilan dunia, ketidakstabilan makro jadi makin mengkhawatirkan. Cuman bukan berarti bakal kayak, wah gara-gara Cina Taiwan nih langsung hancur pasar kripto, terus langsung asetnya udah pada mati semua, nggak ada yang bisa terbang lagi, nggak ada yang bisa profit lagi. Bukan. Jadi kalau ngomongin soal perang dunia mungkin lebih kecil kemungkinannya, tapi memang patut untuk dipantau untuk yang tertarik memantau. Kita bisa melihat nih perkembangannya gimana ke depannya. Apakah yang menurut opini kami ini memang benar bahwa kecil kemungkinannya sampai ada perang, tapi kalau ternyata terjadi gimana tuh? Kan menurut kami pasti masalahnya lebih besar sih, karena melibatkan Cina, Amerika Serikat, dua negara adidaya, jadi mungkin nggak akan terjadi segera gitu. Kurang lebihnya sih. Tapi ya sekali lagi kami bukan pakar hubungan internasional. Kami hanya melihat beberapa sumber gitu kan untuk bisa mempelajari situasinya, dan dari sejarah juga kami mulai berkaca, dan itu aja sih beberapa opini dan pendapat yang bisa kami bagikan. Kalau misalkan ada yang punya pendapat lebih lanjut mengenai ini, bisa kalian kasih komentar di bawah. Nanti kita bisa lanjutin obrolan dan diskusi bareng sama audiens yang lainnya juga. Kurang lebih itu sih guys untuk Q&A kita hari ini. Yang terakhir tuh ada tentang staking pool di Cardano dan ETH. Tapi mungkin kita nggak bakal bahas panjang lebar, karena kami sendiri pun sebenarnya masih tertarik untuk melakukan riset mengenai ini. Ini pertanyaan dari Zairon Avandi. Dia bilang bahas potensi pola staking pool Cardano dan ETH pasca the merge. Nah kalau di Cardano itu ada delegasi, tapi sejauh ini di Ethereum tidak ada. Kalau misalkan itu kita lihat lebih ke plutokratis istilahnya. Kalau mungkin dalam bahasa Inggrisnya plutokratik sih. Tapi ini plutokratis, intinya apa sih? Intinya lebih kayak kalau di Cardano itu bisa delegasi kan. Dan beberapa validator set tertentu itu jadi mendapatkan aset yang lumayan banyak juga dari orang tertentu, dan mereka jadi bisa bikin kelompok yang pihaknya kayak apa ya, kalau dalam bahasa Inggris tuh istilahnya kayak pihak kabal. Nah akhirnya mereka jadi kayak satu pihak, jadi kayak satu kepentingan. Sedangkan kalau misalkan kayak di Ethereum itu nggak bisa yang namanya delegasi, nggak ada yang namanya delegasi. Adanya itu adalah menggunakan Rocket Pool, dimana kalau di Rocket Pool tuh ada opsi untuk kita ngumpulin koin bersama. Kan untuk bisa jadi validator staking ETH minimal 32. Nah kalau misalkan kita cuma punya 16, kita bisa ngumpulin 16 dari yang punyanya orang lain di Rocket Pool. Sana kita jadi akhirnya bisa ngumpulin koin bersama, tapi bukan lebih ke kayak milih koin tertentu untuk memusatkan kepentingan kita ke validator tertentu. Ada beberapa hal yang kemarin sebenarnya saya temukin di Twitter, cuman pas mau jawab Q&A ini malah hilang sumbernya. Nanti kalau misalkan udah ketemu linknya, nanti akan kita berikan ke kalian, akan kita update lagi. Tapi intinya staking poolnya kalau di Cardano ada delegasi, kalau di Ethereum nggak ada. Itu sih untuk singkatnya. Jadi sekian guys untuk video Q&A kita untuk hari ini. Tadi ada sekitar totalnya 9-10 pertanyaan yang berbeda. Terima kasih untuk yang sudah nanya, dan semoga jawaban kami bisa membantu kalian. Kalau misalkan ada banyak yang kemarin nanya belum sempat kami jawab, mungkin bisa tanya di pertanyaan yang Q&A minggu depan, atau kalian bisa tinggalkan di komentar di bawah. Nanti akan ada beberapa tim kami yang juga ikutan bacain komentar di bawah. Terima kasih guys untuk yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers. Halo semuanya, jika kalian baru saja memulai perjalanan kripto kalian
atau jika kalian sudah berpengalaman dan ingin menyelam lebih lanjut, kami memiliki semua bantuan dan informasi yang kalian butuhkan jika kalian bergabung menjadi anggota komunitas Republik Rupiah. Di website republikrupiah.com, kami juga memiliki berbagai artikel berita seputar dunia kripto, artikel blog gratis, dan link video YouTube kami yang dapat kalian cari dan akses secara gratis. Kami juga memiliki merchandise RR seperti yang saya sedang pakai ini, yang dapat kalian beli langsung dari website kami. Dan tentu saja, semua video yang kalian tonton hari ini bukan merupakan nasihat keuangan. Semua konten yang kami buat hanya ditujukan sebagai hiburan maupun edukasi semata. Jika kalian mencari nasihat keuangan, kalian bisa menghubungi penasihat keuangan terdekat kalian atau penasihat keuangan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.